Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heru Musinin. Saya di sini sebagai asisten labor kimia organik memegang percobaan 4 reaksi esterifikasi asam karboksilat, yaitu pembuatan etil asetat. Sebelum masukin labor, diwajibkan untuk memakai sarung tangan karena bahan yang kita gunakan adalah bahan-bahan yang berbahaya. Kemudian menggunakan jas labor dan menggunakan masker untuk melindungi pernapasan kita dan mulut. Percobaan, saya akan memperkenalkan alat-alat dan bahan-bahan yang akan digunakan pada pembuatan etil asetat. Untuk alat-alat yang pertama adalah heater pemanas, statif dan klem. Kemudian di sini ada labu alas bulat. Ini labu alas bulat untuk rangkaian destilasi. Kemudian ada corong pemisah, ada pipet tetes, ada Erlenmeyer, ada gelas beker, ada labu takar, ada pigmometer, kemudian ada termometer dan kondensor, 2 kondensor. Nah, kondensor yang ini adalah kondensor untuk rangkaian destilasi. Bahan-bahan yang digunakan pada praktikum ini ada etanol, kemudian ada CaCl2 anhidrat, kemudian H2SO4 yang pekat, ada asam asetat, dan Na2CO3 20%. Setelah kita memasuki percobaannya, untuk tahap pertama yaitu kita masukkan larutan etanol sebanyak 50 ml. Diusahakan bekerja agak lebih cepat soalnya etanol ini menguap ya. Kemudian dimasukkan asam asetat 50 ml, dan beberapa batu didih. Guna batu didih ini adalah untuk mencampurkan panas yang ada di dalamnya sehingga panas yang ada di dalamnya lebih homogen. Ya. Kemudian masukkan H2SO4 yang pekat, itu kita lakukan di dalam lemari asam ya, karena H2SO4 adalah asam kuat. Sambil goncang-goncang karena biar merata, dan diusahakan lebih hati-hati karena ini larutannya bersifat eksoterm. Kemudian didinginkan sambil diaduk-aduk sampai merata di dalam air ya. Dinginkan. Kemudian labu alas bulat kita rangkai di atas heater. Kita panaskan larutan yang sudah kita campurkan tadi. Kita panaskan menggunakan heater, kemudian kita rangkai. Dalam merangkai alat, sebaiknya antar sambungan ini diberi vaselin supaya mudah dilepas ketika sudah siap digunakan. Kemudian tidak hanya itu, untuk ini harus diberi tisu supaya tidak terjadi pergesekan antara besinya dengan kacanya. Dan kemudian untuk kondensornya dialiri air. Untuk air yang masuk itu dari bawah, lubang yang di bawah. Untuk air keluarnya itu berada yang bagian atas. Nah, sumber air ini berasal dari alat thermoheat. Nah, ini adalah alat thermoheat. Kita hidupkan, kemudian kita alirkan airnya ke kondensor. Jadi air yang dari thermoheat itu masuknya dari bawah. Ini proses pendinginan ya. Jadi nanti ketika dia mendidih kemudian naik, dia udah jatuh lagi ke bawah karena terjadi proses pendinginan di sini. Nah, ini kita lakukan selama 20 menit. Baiklah, setelah 20 menit larutan ini kita berhentikan pemanasannya dan kita buka semua rangkaiannya. Pertama kita matikan dulu heaternya. Selanjutnya termoheatnya.
Dan kita lepas bagian atasnya dulu supaya airnya mengalir ke bawah, kembali ke termoheatnya. Setelah air habis, kita buka bagian bawahnya. Setelah selangnya kita lepas, kemudian kondensornya kita lepas. Hati-hati ya, karena ini alatnya mudah pecah. Nah, setelah sudah dilepas, larutan yang sudah dipanaskan ini kita dinginkan, tetapi atasnya harus ditutup supaya tidak terjadi penguapan. Setelah didinginkan, kita masukkan ke rangkaian destilasi. Bisa dilihat ini adalah rangkaian destilasi. Rangkaiannya sama seperti rangkaian yang pertama. Untuk sambungan, setiap sambungan itu harus dikasih vaselin supaya ketika sudah selesai dipakai itu mudah dibuka. Kemudian di ujung dari kondensor rangkaian destilasi ini diberi penampung meyer. Nah, kemudian larutan ini kita masukkan ke dalam labu alas bulat. Ya, larutan yang ada di dalam alas bulat ini diberi batu didi supaya panas di dalam nanti homogen. Setelah itu pada kondensor itu kita alirkan air. Untuk air masuknya itu di bagian sini, dan untuk pengeluaran airnya itu di bagian sini dekat pengeluarannya. Oke, selanjutnya untuk bagian atas sini itu dikasih termometer untuk melihat suhunya. Usahakan untuk termometer tidak sampai dasar pada labu ini supaya panasnya bisa deteksi dengan akurat. Nah, setelah itu ini ada lubang, itu wajib ditutup supaya ketika pemanasan nanti tidak menguap keluar. Setelah semuanya sudah terangkai, bahannya sudah masuk di dalam labu alas bulat, kita hidupkan pemanasnya atau heater. Kemudian hidupkan air mengalirnya. Dan bisa dilihat ini proses destilasinya. Usahakan kondensor air yang masuk itu lancar supaya tadi proses pendinginannya itu sempurna. Bisa dilihat ini hasil destilasinya sudah menetes dan oke. Dan kemudian diusahakan untuk suhunya kita pantau maksimalnya 77 derajat Celcius. Kalau misalnya suhunya lebih tinggi dari 77 derajat Celcius, untuk heaternya kita turunkan suhunya. Oke. Untuk proses destilasi ini berlangsung selama ketika hasil destilasinya atau destilatnya itu sebanyak 2/3 dari larutan awalnya. Ketika sudah 2/3, maka untuk proses destilasinya kita berhentikan. Kemudian ketika hasil destilasinya atau destilatnya sudah sebanyak 2/3 dari larutan awal, kita matikan alatnya. Kemudian destilat yang sudah didapatkan dimasukkan ke dalam corong pemisah. Nah, nanti ketika terlihat ada 2 lapisan, nah lapisan airnya itu dibuang melalui bawahnya. Selanjutnya, ketika airnya sudah dikeluarkan, kita cuci menggunakan larutan Na2CO3
dengan konsentrasi 20% sebanyak 25 mili sebanyak 2 kali pencucian. Kita aduk. Ya. Dilakukan pencucian yang kedua dengan Na2CO3 dengan konsentrasi 20% sebanyak 25 mili. Yang diaduk. Di sini terlihat ada perbedaan fasa. Ada bagian fasa atas dan bagian fasa bawah. Kemudian lapisan bawah dan atas dipisahkan. Kita buka kerannya. Terlihat ya, ada 2 lapisan. Nah, setelah dipisahkan, bagian atas adalah fasa ester. Kemudian yang ester ini ditambahkan 0,5 gram CaCl2. Kemudian digoyang-goyang. Selanjutnya larutannya kita pisahkan menggunakan kertas saring. Kita ambil filtratnya untuk menentukan densitas. Untuk menentukan cara mencari densitas itu kita timbang dahulu piknometer kosong. Berapa berat dari piknometer kosong, dan kemudian kita tutup. Diusahakan dalam menutup tidak ada ruang kosong. Oke. Piknometer yang sudah berisi kita timbang kembali untuk mengetahui berapa berat dari keduanya. Kemudian larutan etil asetat kita masukkan ke dalam piknometer sampai penuh, dan kemudian kita tutup. Usahakan di dalam piknometer tidak ada udara. Ketika piknometer kosong sudah diketahui, piknometer yang sudah berisi sudah diketahui berapa beratnya, bisa ditentukan berapa densitas dari etil asetat menggunakan rumus mencari densitas. Mungkin sekian dari video pembuatan etil asetat. Saya Hairul Musinin mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.